toh harganya murah saja kok, cuman 2.500 sudah dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kelinci semuanya, tetap bersama saya di Alpha Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau memberikan video tutorial mengenai bagaimana cara melakukan penyuntikan pada kelinci. Nah, pada kesempatan kali ini saya nanti akan melakukan penyuntikan pada kelinci ini. Kelinci saya ini kelinci pejantan jenis NZ. Jadi beberapa hari lalu setelah saya cek, ternyata kelinci pejantan saya ini terserang penyakit gudik atau terserang gudik ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan melakukan penyuntikan obat untuk mengatasi gudik pada kelinci saya ini. Jadi kelinci saya ini terserang gudik pada bagian hidungnya, dan baru 2 atau 3 hari ini gudiknya itu semakin membesar dan semakin parah ya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kematian pada kelinci karena penyakit gudik itu tadi, nanti saya akan melakukan pengobatan untuk mengatasi masalah gudik ini dengan cara melakukan penyuntikan obat gudik. Nah, untuk obat yang nanti akan saya gunakan pada penyuntikan atau pengobatan kelinci pejantan saya ini tadi yang terkena gudik, saya nanti akan menggunakan obat yang ini atau Ivermectin. Nah, untuk peternak kelinci apalagi yang sudah lama atau profesional pasti tidak asing dengan obat ini. Jadi obat ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyakit kelinci, terutama untuk gudik atau skabies. Jadi saya sering menggunakan Ivermectin ini untuk mengatasi skabies atau gudik yang terjadi pada kelinci saya. Terutama untuk ini nanti yang terjadi pada kelinci pejantan saya karena sudah terserang gudik pada area hidungnya. Jadi ketika kelinci kita sudah terserang gudik, maka sebaiknya kita harus cepat dalam mengambil tindakan untuk kegiatan pengobatan atau penanganan masalah gudik ini tadi. Jangan sampai kelinci kita mati gara-gara terserang penyakit gudik, karena gudik semakin tambah hari atau semakin bertambahnya hari, dia akan semakin membesar dan semakin menutupi seluruh tubuh kelinci atau semakin menyebar pada area badan atau area tubuh pada kelinci. Nah, setelah gudik itu menyebar dengan luas, maka biasanya kelinci itu tidak nafsu makan dan akhirnya kurus dan bisa terjadi kematian pada kelinci kita. Nah, untuk mengatasinya maka kita harus cepat dalam melakukan tindakan penanganan pada gudik yang ada pada kelinci kita itu tadi. Nah, ini saya akan tunjukkan pada kelinci saya ya. Saya akan tunjukkan pada kelinci saya. Ini di area hidungnya itu terdapat gudik ya. Ini baru 3 harian sudah semakin membesar. Ini bisa dilihat ya, kurang jelas. Nah, itu nampak sudah gudik yang terjadi pada kelinci saya. Ini kelinci jantan jenis NZ. Nah, nanti akan kita lakukan penyuntikan pada kelinci pejantan saya ini. Nah, itu tadi sudah saya tunjukkan ya yang terjadi pada kelinci saya. Jadi penyakit gudiknya berada pada yang terserang itu bagian hidung. Nah, untuk mengatasi masalah itu kita memerlukan peralatan dan obat yang dibutuhkan. Untuk peralatan itu sendiri ya, yang pasti ini ada jarum suntik. Ini ada jarum suntik ya. Ini baru saya beli. Kalau di sini harganya ya murah sih, sekitar 2.500-an sampai 3.000-an. Kalau di sini untuk ukuran yang 3 mili. Kemarin saya beli dengan harga 2.500 per biji atau per ini jarum suntik. Jadi usahakan untuk jarum suntik itu dengan jarum yang atau dengan suntikan yang steril, karena kalau tidak nanti bisa saja pada area yang bekas disuntik nanti itu bisa atau apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu borok atau
terjadi luka atau lebam ya. Jadi usahakan jarum untuk suntikan ini menggunakan jarum yang steril atau dengan suntikan yang baru. Toh harganya murah saja kok, cuman 2.500 sudah dapat jarum suntik baru. Nah, untuk obatnya nanti kita menggunakan tadi Ivermectin. Dengan saya akan nanti melakukan penyuntikan dengan dosis ini ya, kurang lebih setengah mili atau 0,5 mili. Nah, untuk dosisnya kita sesuaikan dengan bobot kelincinya juga. Tapi untuk saya biasanya saya menggunakan filling ya, soalnya sudah biasa melakukan penyuntikan. Saya menggunakan filling dengan dosis saya tambah sedikit dari dosis aturannya, supaya bisa cepat dalam penyembuhan gudik yang ada pada kelinci kita. Jadi untuk nanti saya akan melakukan penyuntikan dengan dosis 0,5 mili atau setengah mili ya. Saksikan videonya. Ini kelinci saya yang akan saya suntik nanti ya. Ini kelincinya, bisa dilihat ya. Jadi sebelumnya kita persiapkan kelincinya, kita tenangkan dulu dengan cara mengelus-elusnya. Jadi pastikan kelinci tenang terlebih dahulu, jangan sampai kelinci kaget atau nanti menimbulkan kelinci stres, karena itu nanti juga berpengaruh ya. Jadi ini kelincinya. Nah, setelah kelinci sudah kita siapkan pada tempat yang akan kita lakukan penyuntikan, selanjutnya kita menyiapkan obatnya. Kita buka dulu suntikannya ini ya. Kita ambil obatnya, tinggal kita sedot saja pakai suntikan ini. Ini bisa dilihat ya. Ini dosisnya 0,5 mili ya. Nah, selanjutnya kita persiapkan kelincinya. Jadi jelas-jelas nanti kita melakukan penyuntikan pada area ini, yang di tengah-tengah ini, kulit yang bagian tengah di antara dua telinga kelinci ini ya. Kita los-los dulu biar kelincinya tenang. Jadi kita usahakan kelincinya untuk tenang dulu, supaya ketika kita nanti melakukan penyuntikan atau ketika kita akan melakukan penusukan jarum suntik kepada area kulitnya yang akan disuntik, dia tidak kaget dan tidak stres. Jadi ini dilus-lus dulu. Setelah itu kita cubit kita cubit kulit antara dua telinga ini ya. Jadi antara punggung lah ya, atau di bawah leher ya. Yang bagian atas ini kita cubit. Nah ini. Setelah itu kita ambil suntikannya dan kita tusukkan ke area kulit ini. Lalu kita setelah masuk di dalam kulitnya, kita dorong obatnya. Nah, selesai ya. Penyuntikannya selesai, obatnya sudah habis, dan semoga kelinci saya ini dapat sembuh dengan cepat. Biasanya sih waktunya ini berkisar 1-2 mingguan mulai rontok ya. 1 minggu sudah mulai rontok gudiknya. Nah, untuk yang kedua nanti saya akan melakukan penyuntikan juga yang kedua, yaitu setelah 2 minggu dari penyuntikan yang pertama ini. Nah, untuk ini nanti saya akan pisahkan kelincinya dari kandang-kandang atau dari kelinci yang lain, atau nanti kita pisahkan sendiri pada kandang isolasi tersendiri, supaya apa? Supaya gudiknya itu tidak menular pada kelinci yang lain. Nah, kalau nanti kita campur dengan kelinci yang lain jadi satu kandang, maka gudiknya itu bisa menyebar atau menular pada kelinci yang lain dan mengakibatkan kelinci yang lain juga terserang penyakit gudik. Tentunya kita kan nggak mau ya kalau kelinci kita semuanya terkena penyakit gudik. Nah, makanya itu kalau ada kelinci yang terkena penyakit gudik, usahakan kita langsung dipisah pada kandang yang lain atau kandang isolasi kalau kita punya ya.
atau kandang yang lain lah. Yang penting kelinci yang terkena gudik itu jauh dari kelinci-kelinci yang sehat. Soalnya apa? Nanti bisa menulari kelinci yang sehat itu tadi. Nah, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sobat kelinci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.